Tuhan Yesus, kami boleh dimenangkan, diselamatkan. Biarlah ibu ini juga mengalami Tuhan. Ada fatwa MUI tahun 2005, yaitu sekedar mengaminkan saja doa non-muslim, doa orang-orang kafir, itu haram hukumnya. Ini fatwanya MUI. Ini beritanya ya, tahun 2005. Menurut Kiai Khalil, umat muslim dilarang ikut mengaminkan doa yang dibacakan agama lain. Sehingga sarannya, berdoalah sesuai yang diajarkan dalam agama masing-masing. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan menampilkan kepada kita semua ya, bagaimana ketika seorang hambanya Pak Pendeta Risulu Lubis ya, mendoakan begitu banyak saudara-saudara kita dari Muslim ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, ada saudara kita juga yang dari Muslim yang memang biasa mereaction atau menanggapi video-video tentang kekristenan, dan juga mereka seringkali melakukan penghinaan sih menurut saya. Tapi bagi saya itu ya udah, nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Yang penting saya melihat bahwa ketika saudara kita Muslim ini melihat Pak Pendeta Risuli Lubis begitu banyak mendoakan muslimah ini, dia jadinya kejang-kejang ya, atau memang betul-betul marah teman-teman ya, kok bisa ya saudara Muslim juga mau didoakan oleh seorang pendeta. Teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja dulu kita akan melihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap berada di dalam iman Islam sampai pada akhirnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua aktivitas pemurtadan yang dilakukan oleh oknum pendeta di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang oknum karena memang tidak semuanya pendeta seperti ini, guys. Maksud saya membahas video ini, mereaksi video ini, mengajak teman-teman untuk melihat video ini bersama-sama agar kita bisa lebih waspada lagi menjaga iman Islam kita, teman-teman. Jangan sampai wafat dalam keadaan tidak beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja ya, kita coba simak nih video yang pertama. Jadi pendeta ini mendatangi ibu-ibu yang di pinggir jalan lalu diajak berdoa, tapi doanya bukan kepada Allah, melainkan kepada Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Tuhan ya. Nah, kami pergi, tapi kami percaya itu ya Allah, Engkau Maha Pengasih Penyayang Rahmani Rahimi. Engkau telah memberikan kasih-Mu lewat Yesus Kristus penebus kami. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Lewat penebusan Yesus Kristus kami menerima keselamatan. Saya percaya ibu ini tetap kuat dan tegar menghadapi hari esok, dan dia berkemenangan di hari esok. Walaupun jelas ya, berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan kita bisa lihat ibu-ibu ini ya berkerudung, teman-teman ya. Wah, kok gitu sih ya, sampai segitunya ya. Ini ada juga video lainnya, jadi bukan cuma satu, guys, videonya tuh banyak. Jadi memang pendeta ini keliling kemana-mana untuk ya melakukan kegiatannya ini. Coba kita putarkan lagi. masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam sorga karena dosa-dosa yang begitu sangat banyak. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, saya percaya lewat anugerah kasih karunia-Mu dia akan diselamatkan. Tuh, jadi minta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang didoakan ya bilang amin, amin gitu ya. Astagfirullahalazim. Ini pentingnya ilmu agama ya. Ini pentingnya ilmu tentang keimanan, tauhid, teman-teman ya. Kita simak lagi nih video lainnya. Jadi banyak sekali, rata-rata yang dihampiri itu ibu-ibu di pinggir jalan yang awam terhadap agama Islam nih. Kita simak lagi video. Kami butuh Allah memberkati kami dengan lewat kuasa anugerahnya. Kami bersyukur kami lewat penebusan Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan, diselamatkan. Biarlah ibu ini juga mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Ketika dia sudah mengalami Tuhan, dia akan kuat dan menang. Dia tidak tergoyahkan. Kalaupun ada nanti orang yang mungkin kurang senang dengan dia, tapi dia tetap percaya bahwa dengan penebusan Yesus Kristus dia boleh menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Tuh kan, ya ini katanya penebusan dosa, teman-teman ya. Ya, tapi saya yakin ibu-ibu ini
tidak mengerti apa maksud dari pendeta ini, sehingga dia mau saja melakukan ataupun ikut instruksinya pendeta ini. Ya, semoga dengan ketidaktahuan ibu-ibu ini yang awam ini, teman-temannya, terhadap tauhid, tidak menjadikan imannya batal, tidak menjadikan dia murtad ya. Semoga aja seperti itu, karena dia tidak sadar ya. Saya potong terlebih dahulu teman-teman ya, karena ada hal penting yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Karena saya melihat banyak dari saudara kita muslim yang menganggap kami sebagai orang Kristen atau terlebih para pendeta-pendeta bahwa kami telah melanggar aturan yang ada di Indonesia, di mana kami menurut mereka telah melakukan hal yang tidak diperbolehkan, yaitu mengkristenkan banyak orang atau menyampaikan soal agama kami ke orang lain, atau seakan-akan mereka menganggap bahwa kami ingin melakukan tindakan agar orang-orang yang dari Muslim ya menjadi atau berpindah agama ke Kristen. Padahal itu bukan pengertiannya. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa memang amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 bahwa kami sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan harus menyampaikan kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Jadi mau tidak mau, karena itu adalah amanat perintah dari Yesus Kristus itu sendiri, maka kami sebagai pengikutnya mempunyai kewajiban untuk melakukan apa yang telah Dia sampaikan kepada kami. Dan itu bukan mengkristenkan. Kami hanya menyampaikan kebenaran ya. Orang mau terima apa tidak apa yang kami sampaikan, itu adalah hak daripada orang yang kami layani. Ya, tidak membuat mereka harus menjadi seorang yang beragama Kristen. Tidak. Ya, yang penting kabar baik, kabar keselamatan kami sampaikan. Soal mau terima apa tidak itu urusan dan hak mereka masing-masing. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Coba kita simak lagi. Ini rata-rata memang yang didatangi ya ibu-ibu tua yang ya mohon maaf ya mungkin awam terhadap agama Islam. Kita simak lagi video ini. Ya Allah Yesus Tuhan, ya Allah berkati dia. Ya, dia kuasamu bekerja ya Allah. Dia rindu mengenalmu ya Allah. Dia rindu menikmatimu ya Allah. Dia rindu ya Allah menerima keselamatan darimu ya Allah. Ya Allah, dia tahu bahwa amal perbuatan salehnya kurang, amalnya kurang, perbuatan baiknya tidak cukup mengampuni dosanya. Dia tahu Tuhan, karena itu dia butuh anugerah keselamatan darimu. Lewat pengorbanan Yesus Tuhan, dia ditebus dosa-dosanya. Dia sudah mengalamimu Tuhan Yesus. Dia sudah menikmatimu Tuhan Yesus. Dia sudah yakin keselamatan dari Yesus. Tuhan berikan kekuatan kemampuan baginya. Kalaupun nanti ada keluarganya orang lain yang tidak senang, biar dia mampu Tuhan. Ya, jadi yang berusaha dimurtadkan adalah orang-orang awam yang tidak mengerti banyak tentang ilmu agama Islam ya. Memang syaratnya murtad itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama awam, yang kedua bodoh. Ya sama aja sih dua-duanya kan itu ya. Awam kan bahasa halusnya. Jadi syaratnya orang murtad itu bodoh, tidak mengerti agama. Orang yang ngerti agama Islam, orang yang ngerti tentang tauhid tidak akan mau murtad. Makanya penting sekali kita belajar ilmu agama Islam sebagai seorang muslim untuk membentengi diri kita dari hal-hal keburukan, dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Apalagi anak-anak, tanamkan dari kecil tauhid kepada anak-anak. Pada masa awal dakwah Rasulullah yang ditanamkan kepada para sahabat itu adalah tauhid. Setelah itu barulah Rasulullah mendakwahkan yang lain, larangan minum khamar, larangan ini, larangan itu. Tapi yang pertama yang ditanamkan Rasulullah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saking pentingnya tauhid, Rasulullah juga mengatakan, barang siapa akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya orang-orang yang sekarat itu ditalkinnya kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua dakwanya para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, yaitu menyebarkan tauhid, menyebarkan pemahaman bahwa satu-satunya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salah satu hal yang mengingkari kalimat la ilaha
ilaha illallah, mengingkari tauhid ialah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta pertolongan, meminta dibanyakkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingkari tauhid. Sebenarnya yang mualaf juga banyak teman-teman ya, tapi bedanya yang dilakukan oleh oknum pendeta tadi itu, dia itu caranya seperti nipu. Jadi ibu-ibu yang awam yang tidak mengerti agama Islam diajak berdoa, ternyata doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau orang mualaf itu sadar diajak mualaf, itu sadar dia mau menjadi seorang muslim. Nah, cara-cara licik, cara-cara nipu seperti itulah yang kita tidak bisa terima teman-teman ya. Kalau memang mau berdoa bersama, misalnya berkumpul di suatu tempat, di situ ada non muslim, di situ ada muslim, mau berdoa bersama, ya sudah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ada fatwa MUI tahun 2005, yaitu sekedar mengaminkan saja doa non-muslim, doa orang-orang kafir, itu haram hukumnya. Ini fatwanya MUI. Ini beritanya ya, tahun 2005. Menurut Kiai Khalil, umat muslim dilarang ikut mengaminkan doa yang dibacakan agama lain, sehingga sarannya berdoalah sesuai yang diajarkan dalam agama masing-masing. Jadi memang kurang ajar ya oknum pendeta itu, dan kita nggak boleh mundur membentengi akidahnya umat Islam. Oke teman-teman, begitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan saya mau sampaikan, kalau misalnya Pendeta Rizky Lubis banyak mendoakan saudara-saudara kita dari muslimah, saya percaya ini bukan karena dipaksa oleh Pak Pendeta, tapi saya tahu ini adalah sudah diperbolehkan atau diizinkan oleh muslimah itu sendiri. Nggak mungkin dong seorang pendeta memaksakan diri untuk mendoakan seorang muslimah kalau muslimahnya sendiri itu tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan. Jadi artinya bahwa kalau misalnya ada pendeta Rizky Lubis mendoakan banyak muslimah di pinggir-pinggir jalan, itu memang sudah diperbolehkan oleh muslimah itu sendiri, karena dia juga mau untuk didoakan oleh seorang pendeta. Jadi saya pikir nggak usah terlalu ini dipermasalahkan dan nggak usah kejang-kejang, karena tujuan Pendeta Rizky Lubis bukan untuk mengkristenkan orang ini, tetapi agar orang ini mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu sudah pasti ya, tidak ada kitab suci manapun yang memberikan jaminan bahwa keselamatan ada di dalam ini, dan di dalam siapapun juga. Tapi Alkitab, kitab suci orang Kristen menjelaskan, mencatat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekian saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.